Oke, untuk konten pertama aku bakal bahas tentang sesuatu yang familiar di sekitar kita, tapi jarang orang-orang tuh bener-bener nanya atau bikin tentang uh, hal ini. Kita hidup di sebuah negara, kita ikut aturannya, kita bergantung sama itu setiap hari. Tapi negara itu sebenarnya apa sih? Kebanyakan orang itu mengira negara itu ya cuma wilayah, tempat yang ada di peta, tempat yang punya batas, punya bendera sendiri, dan punya lagu kebangsaan sendiri. Contohnya Indonesia Raya, dia punya batas yang jelas, dia punya lagu kebangsaan berjudul Indonesia Raya. Tapi kan sebenarnya itu cuma permukaannya aja. Karena kalau negara itu cuma soal tanah, cuma soal batas, kenapa tanah itu punya kuasa atau kontrol sama hidup kita? Kenapa dia bisa nentuin apa yang legal, apa yang ilegal, apa yang boleh kita lakuin, apa yang nggak boleh? Dan sebenarnya di sini nih menariknya. Nah, coba kita sederhanain dulu ya. Negara itu bukan sekedar wilayah, bukan cuma kumpulan orang. Jadi negara itu adalah kekuasaan. Kekuasaan seperti apa? Lebih tepatnya, kekuasaan seperti sebuah sistem yang mengklaim hak untuk mengatur apa yang terjadi dalam suatu wilayah. Coba kita kasih analogi sedikit. Kalau ada dua kelompok yang sama-sama mengklaim kekuasaan di tempat yang sama, itu bukan satu negara, tapi itu sebuah konfliknya. Dan biasanya cuma satu yang akan bertahan. Sekarang bagian yang biasanya buat orang mikir lagi, yaitu negara gak cuma punya kekuasaan ternyata. Dia itu mengklaim kekuasaan yang sah. Artinya apa? Ketika negara memaksa aturan, ya itu dianggap benar. Tapi kalau orang biasa melakukan hal yang sama, itu disebut pelanggaran. Jadi pertanyaan sebenarnya itu bukan apakah negara punya kekuasaan. Ya jelas punya. Tapi pertanyaannya adalah kenapa kita menerima itu? Kenapa nggak kita tolak aja? Ya sebagian orang bakal bilang kalau ya karena kita butuh aturan. Kalau nggak ada negara ya yang ada bakal kacau. Nggak ada aturan, nggak ada perlindungan, nggak ada struktur, nggak ada sistem. Dan ya itu benar juga. Tapi ada juga loh yang berpendapat kalau negara itu bukan cuma soal keteraturan, tapi tentang kendali atau kontrol. Dan kalau kamu sudah sadar itu, kamu nggak akan bisa benar-benar ngabain lagi nih tentang permasalahan negara ini. Sekarang kita balik lagi. Setiap kali kita patuh sama hukum, kita mengikuti hukum, mengikuti undang-undang, peraturan, setiap kali kita nunjukin
identitas kita, KTP. Setiap kali kita memilih pada saat pemilu, kita sebenarnya bukan cuma sekedar menjalani hidup, tapi kita sedang berpartisipasi dalam sebuah sistem kekuasaan yang membentuk hampir semua hal di sekitar kita. Dan anehnya, banyak orang yang nggak pernah benar-benar nanyain sebenarnya kenapa sistem ini ada, siapa yang diuntungin, dan aku ini benar-benar paham ya. Nah di sini kita mulai nih, bukan pakai teori yang susah-susah, bukan dari buku-buku yang berat, tapi dari pertanyaan sederhana yang kadang sering dihindari orang-orang. Karena kalau kita mulai memahami arti dan esensi dari sebuah negara, cara kita melihat dunia itu sebenarnya akan berubah. Kita nggak lagi sepenuhnya nggak sadar di dalamnya. Memang kalau kita lihat sudut pandang arti dari negara itu, memang kita belum jadi ahlinya atau pakarnya. Tapi seenggaknya kita nggak lagi benar-benar awam. Dan itu tempat yang sangat berbahaya. Tapi dalam arti yang terbaik.